Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Mira di channel Inan Kito. Kita akan kembali membahas prediksi soal SKB CPNS Guru Tenaga Kependidikan bagian 3. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Salah satu pengalaman belajar berikut ini disesuaikan dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah adalah A. Siswa mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah. B. Siswa berdiskusi dalam kelompoknya mengenai suatu masalah. C. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan masing-masing. D. Siswa mengumpulkan data lewat survei dan eksperimen. Jawabannya adalah A. Siswa mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau yang dikenal dengan problem-based learning itu adalah model pembelajaran yang dirancang agar siswa mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam menyelesaikan masalah. Salah satu pengalaman belajar yang diperoleh dengan pembelajaran berbasis masalah, yakni siswa dapat mempunyai pengalaman dalam mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah, baik secara mandiri maupun berkelompok. Jadi jawabannya itu adalah A. Siswa mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah. Selanjutnya soal yang kedua. Bu Gita membagikan kelas menjadi beberapa kelompok asal dengan kemampuan yang berbeda. Kemudian, jumlah anggota kelompok asal dibuat sesuai jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari. Tiap siswa diberikan tugas mempelajari salah satu bagian materi tersebut. Semua siswa dengan pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli. Selanjutnya, siswa dalam kelompok ahli mendiskusikan bagian materi tersebut, serta menyusun rencana teknik menyampaikan bagian materi tersebut. Ketika kembali ke kelompok asal, Bu Gita menerapkan model pembelajaran A. Kooperatif tipe STAD, B. Kooperatif tipe Jigsaw, C. Kooperatif tipe TTW, D. Kooperatif tipe TAI. Jawabannya adalah B. Kooperatif tipe Jigsaw. Nah, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini adalah sudah cukup terkenal karena di sini model pembelajarannya dengan sintaks guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok asal dengan kemampuan yang berbeda, dan ada yang dikenal dengan yang namanya kelompok ahli. Para kelompok ahli itu adalah yang merumuskan, mendiskusikan bagian materi yang dipelajari, kemudian nantinya setelah memperoleh teknik atau rencana dalam penyelesaian masalah dalam pembelajarannya itu, mereka akan kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Selanjutnya soal nomor 3. Menurut Tomlinson 1999, prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah A. Perbedaan siswa dipelajari sebagai landasan perencanaan pembelajaran. B. Penilaian dan pengajaran tidak terpisah. C. Memperhatikan bentuk kecerdasan yang beragam. D. Beragam profil belajar diperhatikan. Atau jawabannya adalah B. Penilaian dan pengajaran tidak terpisah. Tomlinson mengemukakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, guru fokus pada kompetensi esensial. Kemudian, penilaian dan pengajaran tidak terpisahkan. Yang ketiganya itu adalah guru memodifikasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Yang keempat, semua siswa berpartisipasi dengan aktivitas yang paling cocok baginya. Kelima, guru dan siswa berkolaborasi dalam pembelajaran. Keenam, guru menyeimbangkan norma bekerja dalam kelompok dan individual. Dan yang terakhir, guru dan siswa bekerja bersama secara fleksibel.
Jadi jawabannya adalah yang B, penilaian dan pengajaran tidak terpisah. Selanjutnya soal nomor 4. Ketika mengintegrasikan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran penemuan, kegiatan mengasosiasi pada pendekatan saintifik pertama kali dilakukan pada fase A. Stimulation, B. Problem statement, C. Data collection, D. Data processing. Jawabannya adalah D. Data processing. Tahapan model pembelajaran yang berbasis penemuan umumnya meliputi pemberian stimulus atau pemberian rangsangan, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement, pengumpulan data atau data collection, pengolahan data atau data processing, memverifikasi atau verification, dan penarikan kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Sementara pendekatan saintifik mempunyai alur kegiatan atau pengalaman belajar, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Langkah mengasosiasikan pada pendekatan saintifik berada pada fase pengolahan data atau data processing. Jadi jawabannya adalah D, data processing. Soal nomor 5. Salah satu pendekatan pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik. Kegiatan berikut ini terkait aktivitas mengamati kecuali A. Memperhatikan penjelasan guru, B. Membaca dan memahami bacaan, C. Memperhatikan tayangan pengantar pelajaran, D. Mencermati suatu demonstrasi konsep. Jawabannya adalah A. Memperhatikan penjelasan guru. Dalam kurikulum 2013, salah satu pendekatan pembelajaran yang disarankan adalah pendekatan saintifik. Menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, pendekatan saintifik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang meliputi kegiatan ilmiah dengan alur urutan kegiatan atau pengalaman belajar sebagai berikut: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Pada kegiatan mengamati, bentuk aktivitasnya dapat berupa membaca, memahami bacaan, memperhatikan tayangan gambar atau video, atau memperhatikan demonstrasi dari suatu alat peraga, dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah A, memperhatikan penjelasan guru. Soal nomor 6. Manakah di antara pernyataan berikut yang bukan merupakan alasan rasional adanya pengembangan kurikulum dari KTSP menjadi Kurtilas? A. Adanya tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. B. Adanya perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. C. Adanya pemadatan materi kurikulum sebelumnya agar capaian kompetensi siswa lebih luas. D. Keikutsertaan Indonesia dalam studi internasional Trend International and Science. D. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi internasional Trend International and Science Study TIMSS dan Program for International Student Assessment PISA yang menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia belum menggembirakan. Jadi jawabannya adalah C. Adanya pemadatan materi kurikulum sebelumnya agar capaian kompetensi siswa lebih luas. Jadi, yang merupakan alasannya yang rasional adanya pengembangan kurikulum dari KTSP menjadi Kurtilas itu adalah adanya tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan, adanya perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai, kemudian
keikutsertaan Indonesia dalam studi internasional, Trend International and Science Study Themes, dan program for International Student Assessment PISA yang menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia belum menggembirakan. Jadi pengecualiannya yang C ya, yang tadi. Soal nomor 7. Dalam pengembangan kurikulum, salah satu prinsip yang harus diperhatikan adalah mempertimbangkan agar kurikulum nantinya dapat diterapkan secara lentur, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa, serta dinamika masyarakat. Pertimbangan yang diambil tersebut merupakan salah satu prinsip pengembangan kurikulum. A. Prinsip relevansi. B. Prinsip kontinuitas. C. Prinsip fleksibilitas. D. Prinsip efisiensi dan efektivitas. Jawabannya adalah C. Prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas maksudnya kurikulum harus bisa diterapkan secara lentur, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa, juga dinamika kehidupan yang ada di masyarakat. Jadi jawabannya adalah C, prinsip fleksibilitas. Soal nomor 8. Kurikulum yang dikembangkan haruslah mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Pernyataan tersebut sesuai dengan salah satu peran kurikulum yaitu A. Peran konservatif. B. Peran kritis. C. Peran evaluatif. D. Peran kreatif. Jawabannya adalah B. Peran kreatif. Jawabannya adalah D. Peran kreatif. Peran kreatif yakni kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Jadi jawabannya adalah peran kreatif. D. Nomor 9. Untuk melihat kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, seorang guru harus berpedoman pada A. Standar kompetensi lulusan. B. Kompetensi inti. C. Kompetensi dasar. D. Indikator pencapaian kompetensi. Jawabannya adalah A. Standar kompetensi lulusan. Dalam lampiran Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi dasar dan menengah, disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan standar kompetensi lulusan adalah sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Jadi jawabannya adalah yang A, standar kompetensi lulusan. Ya, soal yang terakhir 10. Proses pembelajaran dalam mencapai kompetensi lulusan pada dimensi pengetahuan dapat diperoleh melalui A. Mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. B. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. C. Menerima, memahami, menerapkan, menyajikan, mengomunikasikan. Atau D. Mengetahui, memahami, menerapkan, menalar, mengomunikasikan. Jawabannya adalah A.
mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dimensi pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ya, sekian untuk bagian yang ketiga ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.